Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, aku Aulia Rahmaning Tias dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Jadi di sini aku bakal sedikit menjelaskan tentang apa itu aktor kebijakan dan mungkin sedikit menceritakan tentang salah satu orang yang berperan dalam kebijakan di bagian kesehatan, kebijakan kesehatan kayak gitu. Jadi, aktor kebijakan itu mengacu pada individu, kelompok, atau entitas yang memiliki pengaruh atau peran dalam proses pembuatan, implementasi, atau pengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Nah, mereka ini dapat berperan dalam berbagai tahapan siklus kebijakan termasuk pembuatan, implementasi, dan evaluasi serta perubahan kebijakan. Aktor kebijakan dapat berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki kepentingan yang beragam terkait suatu kebijakan di suatu negara. Nah, salah satu contoh aktor kebijakan yang ada di bidang kesehatan itu ada Insinyur Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU. Jadi beliau ini tuh seorang profesional korporasi Indonesia yang sekarang itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju sejak tahun 2020. Oke, jadi contoh kebijakan yang diterapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada program JKN. Program JKN itu program Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau kepada seluruh masyarakat Indonesia. JKN melibatkan program asuransi kesehatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Nah, yang kedua itu ada vaksinasi nasional. Menteri Kesehatan ini berperan dalam mengawasi program vaksinasi nasional untuk bayi, anak-anak, serta vaksinasi dewasa, terutama vaksinasi selama pandemi kemarin, pandemi COVID-19. Dan yang ketiga itu ada pengendalian penyakit menular. Jadi katanya di sini Menteri Kesehatan itu berperan dalam mengendalikan penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, TBC, serta penyakit-penyakit menular lainnya. Dan yang keempat itu ada kebijakan pencegahan gizi buruk. Untuk melakukan upaya mengurangi angka gizi buruk dan masalah gizi lainnya, itu kebijakan ini dilakukan melalui program-program pencegahan dan penyuluhan di kalangan masyarakat. Yang kelima itu ada regulasi produk kesehatan. Jadi, Menteri Kesehatan itu berperan berperan mengeluarkan regulasi terkait dengan produk kesehatan kayak obat-obatan, alat-alat kesehatan, peralatan medis, makanan-makanan yang bergizi. Ini tuh kayak kalau makanan-makanan yang bergizi itu kayaknya untuk pasien-pasien di rumah sakit mungkin. Ya gitu. Yang keenam itu ada program imunisasi, penyelenggaraan program imunisasi ya. Nah, program ini tuh bertujuan untuk mencegah penyakit-penyakit pada anak-anak, pada bayi, pada balita, dan yang terakhir itu ada penyelenggaraan layanan kesehatan. Nah, Menteri Kesehatan ini ikut mengawasi penyelenggaraan layanan kesehatan termasuk pada rumah sakit, klinik, puskesmas, dan pusat kesehatan lainnya. Dari yang aku tahu, kebijakan yang Bapak Gunadi buat ini saja ya. Mungkin ada informasi yang lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi, tapi mungkin akunya gak teliti. Karena aku juga masih belajar, jadi untuk kurangnya aku minta maaf. Mungkin ini aja sedikit video dan sedikit informasi dari aku. Untuk lebih dan kurangnya aku minta maaf.
Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain video.